Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Analisis Perilaku Konsumen pada UMKM Lampu Hias AJ ART Mas Junaidi. Dan yang akan menyampaikan saya sendiri, Alfan Hidayat, dan teman saya Agun Cinta Larasati. UMKM adalah sektor penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja sektor informal. Namun, UMKM menghadapi kendala seperti akses permodalan, pemasaran, dan sumber daya manusia. AJRT, sebuah UMKM di Jember, didirikan oleh Mas Junaidi pada 2019, berfokus pada produk lampu hias dari limbah paralon. Meskipun kreatif dan berkelanjutan, menghadapi tantangan seperti keterbatasan tenaga kerja, alat produksi sederhana, dan modal usaha, promosi yang terbatas memerlukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Laporan ini menganalisis tantangan dan strategi untuk mendukung pengembangan AJART. Gambaran tempat studi kasus. A. Profil usaha. Usaha kerajinan lampu hias milik Mas Junaidi dimulai pada tahun 2019 di Jalan Bengawan Solo 3, nomor 40, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Usaha ini berfokus pada pemanfaatan limbah paralon untuk memproduksi lampu hias dan telah bertahan selama 4 tahun. Yang B ialah identifikasi produk. Selain lampu hias, usaha ini juga memproduksi jam dinding hias, gantungan kunci, dan souvenir untuk acara pernikahan atau wisuda. Produk dijual dengan harga antara Rp90.000 hingga Rp500.000, tergantung pada ukuran dan tingkat kesulitan pembuatan. Gambaran tempat studi kasus. C. Faktor produksi. Faktor produksi meliputi modal, bahan baku, tenaga kerja, dan alat produksi. Bahan baku utama adalah limbah paralon yang mudah ditemukan di Jember. Usaha ini masih dikerjakan oleh Mas Junaidi dengan bantuan keluarganya. Alat produksi yang digunakan telah dimodifikasi untuk efisiensi biaya, meskipun masih memadai untuk menghasilkan produk berkualitas. Penambahan tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Metodologi A. Biaya produksi. Biaya tetap fixed cost. Yang nomor 1 ialah listrik 1 bulan 300.000. Yang nomor 2 alat pemotong 1 unit 150.000. Sewa tempat 1 bulan 300.000 dan dengan total 750.000. Metodologi biaya produksi 2 biaya variable cost. Yang pertama ialah limbah paralon 50 pitch harga 20.000 dengan total biaya 1 juta. Cat finishing 50 pitch dengan harga 15.000, total 750.000. Yang nomor 3 ialah pernik hiasan 50 pitch dengan harga satuan 10.000 dan total 500.000. Setelah dijumlah ialah 2.250.000. A. Biaya produksi. Nomor 3 ialah total biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, sama dengan 750.000 ditambah 2.250.000 dan jadinya 3 juta. Harga jual per unit 90.000. Nomor 4 ialah simulasi keuntungan per bulan. BEP produksi, total biaya produksi sama dengan harga per unit. 3 juta dibagi 90.000 ialah dapat 33 unit. Pendapatan total harga jual per unit kali jumlah unit terjual 90.000 kali 50 unit sama dengan 4.500.000. Keuntungan bersih pendapatan total dikurangi total biaya produksi ialah 4.500.000 dikurangi 3 juta sama dengan 1.500.000. Yang kedua yaitu B. Supply demand. AJART memproduksi sekitar 50 unit lampu hias per bulan dengan kapasitas produksi saat ini yang dikerjakan oleh Mas Junaidi dan keluarganya.
Permintaan rata-rata sejalan dengan kapasitas ini tetapi meningkat 20-30% pada musim puncak seperti perayaan besar atau wisuda, mencapai sekitar 65 unit per bulan. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan sekitar 10-15 unit. Untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, AJ Art perlu meningkatkan kapasitas produksi, misalnya dengan menambah tenaga kerja atau menggunakan peralatan yang lebih efisien. Yang C, variabel penentu perilaku konsumen. Perilaku konsumen terhadap lampu hias AJ Art dipengaruhi oleh 4 variabel utama: harga, kualitas, kemudahan akses, dan promosi. Harga yang terjangkau menarik konsumen dari berbagai kalangan, sementara kualitas produk yang menggunakan limbah paralon ramah lingkungan mendapatkan apresiasi tinggi karena desain unik dan daya tahan. Lokasi strategis dan proses promosi online memperluas jangkauan konsumen. Dengan sebagai besar mengetahui produk melalui media sosial, promosi yang efektif termasuk pemasaran digital dan testimoni pelanggan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk AJ Mart. Selanjutnya yang D, pengambilan keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen lampu hias AJ Mart melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari kebutuhan akan lampu hias untuk dekorasi rumah atau acara tertentu. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen mencari informasi melalui media sosial dan ulasan pelanggan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan produk AJ Art dengan alternatif lain berdasarkan harga, kualitas, desain, dan reputasi. Yang keempat, keputusan pembelian. Faktor seperti harga terjangkau, kualitas, desain unik, dan kemudahan akses mendorong keputusan pembeli. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi produk setelah penggunaan yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas. Tingkat kepuasan konsumen AJ Art mencapai 80%, menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan puas dengan produk dan layanan yang diterima. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar AJ Art membagi konsumen berdasarkan satu demografi, yaitu konsumen utama berusia 25-45 tahun dengan penghasilan menengah ke atas yang menghargai estetika dan fungsional dalam dekorasi rumah. Yang kedua, geografis. Awalnya dipasarkan di Kabupaten Jember, tetapi kini menjangkau pasar regional dan nasional melalui media sosial dan platform online. Yang ketiga, psikografis. Konsumen tertarik pada desain interior dan seni dekoratif, mencari produk yang mencerminkan selera artistik mereka. Yang keempat, perilaku konsumen mengutamakan harga wajar, kualitas tinggi, dan aksesibilitas produk, baik untuk dekoratif maupun sebagai hadiah. B. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran AJ Art meliputi 1. Penguatan brand dan desain. Fokus pada desain lampu hias unik dan ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli dengan estetika dan keberlanjutan. Yang kedua, pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memasarkan visual yang menarik, menjangkau audiens yang peduli desain interior. Yang ketiga, strategi penetapan harga. Menawarkan harga yang kompetitif berdasarkan kesulitan produksi dan ukuran produk tetap mencerminkan kualitas dan nilai artistik. Dan yang keempat, distribusi yang efektif, menggunakan saluran distribusi offline dan online untuk menjangkau produk lebih luas, meningkatkan visibilitas produk. C. Perkembangan promosi produk. Promosi AJ Art berkembang dari pemasaran mulut ke mulut menjadi pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lalu yang D, hasil analisa. Analisa menunjukkan biaya produksi AJ Art efisien meskipun ada potensi peningkatan produktivitas, permintaan pasar dapat dipenuhi, namun pasokan bahan baku perlu stabil. Faktor utama keputusan pembelian konsumen adalah harga, kualitas, akses, dan promosi. Dengan pelanggan puas cenderung menjadi pelanggan tetap dan mempromosikan produk. E.
Pembahasan hasil analisis. Usaha lampu hias AJ Art memiliki potensi besar berkat kualitas produk, desain inovatif, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Keberhasilan usaha ini bergantung pada desain estetis, pemanfaatan media sosial untuk pemasaran dan promosi yang menarik. Namun tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas produksi, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan tren pasar. Pengelolaan biaya dan peningkatan kapasitas produksi perlu diperhatikan untuk memenuhi permintaan pasar. Yang F yaitu kendala. Optimisme pemilik usaha tidak cukup mempertimbangkan risiko bisnis yang bisa menghambat kelangsungan usaha. Proses produksi tidak terjadwal. Ketidakpastian jadwal produksi mempengaruhi efisien dan pengiriman produk. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku menambah tantangan dalam penetapan harga jual. Selanjutnya yaitu kesimpulan, usaha lampu hias AJ Art memiliki potensi besar dengan produk berkualitas dan desain inovatif. Pemanfaatan media sosial sebagai pemasaran efektif dalam memperkenalkan produk dan membangun loyalitas konsumen. Namun tantangan yang dihadapi meliputi ketidakpastian produksi, fluktuasi harga bahan baku, dan optimisme pemilik yang kurang memperhitungkan risiko bisnis. Untuk berkembang, AJ Art perlu meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan biaya, dan strategi mitigasi risiko, serta melakukan penyesuaian harga yang transparan untuk konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.